Bab 181. 10 hari kemudian. Ada alun-alun besar di dalam istana kekaisaran Grand Qin Empire. Alun-alun itu panjangnya sekitar 10 km dan lebarnya sekitar 4 km. Lapangan besar ini bisa menampung 100.000 tentara. Namun, pada saat ini, alun-alun ini tampaknya masih sedikit penuh sesak karena dipenuhi dengan para profesor yang berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Selain para peserta, ada barisan pengawal kekaisaran yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak perak di perbatasan alun-alun. Setidaknya ada lebih dari 100.000 pengawal kekaisaran di sekitarnya. Tentu saja, ini bukan poin utama adalah bahwa semua 100.000 pengawal kekaisaran ini adalah para ahli di alam surga pertama. Raksasa di wilayah selatan ini telah mengungkapkan kekuatannya kepada dunia lagi. Hamparan padat orang berdiri di luar istana kekaisaran juga. Namun, orang-orang ini tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Sebagian dari mereka adalah kerabat dan orang-orang terkasih dari para profesor yang berpartisipasi sementara lebih banyak lagi dari klan yang datang untuk memilih menantu laki-laki untuk klan mereka. Apa yang dibutuhkan klan untuk memperkuat dirinya sendiri dan menghindari jatuh ke dalam kemunduran? Itu tentu saja membutuhkan individu berbakat. Hanya ketika individu-individu berbakat muncul tanpa henti dalam suatu klan maka klan itu akan mampu menguat tanpa henti. Setiap tahun, banyak jenius akan muncul selama peringkat kenaikan, dan selain para murid dari 6 kekuatan besar, sebagian besar jenius ini adalah pembudidaya independen. Para pembudidaya mandiri ini memiliki bakat dan kekuatan alami, tetapi sebagian besar tidak memiliki sumber daya budidaya. Mereka tidak, tetapi klan melakukannya. Jadi, selama peringkat kenaikan setiap tahun, akan ada banyak pembudidaya independen yang bergabung dengan klan ini dan menjadi menantu klan ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa para pembudidaya independen ini dapat selamat dari pegunungan Grand Myriad. Mampu bertahan hidup adalah bukti potensi dan kekuatan seseorang, dan hanya dengan cara ini para pembudidaya independen ini bisa mendapatkan pengakuan dari klan. Kompetisi selama peringkat kenaikan itu brutal. Tentu saja, itu hanya brutal selama putaran pertama. Selama putaran kedua, selama kedua belah pihak tidak memiliki permusuhan atau konflik lain yang tidak dapat didamaikan di antara mereka, maka mereka akan menunjukkan pengekangan selama putaran kedua. Tentu saja, jika sekte pedang bertemu sekte hantu, maka tidak akan ada pengekangan karena itu akan menjadi pertempuran yang hanya berakhir dengan kematian peserta lain. Jadi, untuk para pembudidaya independen ini, itu baik-baik saja selama mereka mampu bertahan hidup di pegunungan Myriad. Di dalam istana kekaisaran, para murid yang berpartisipasi dari 6 kekuatan besar dan akademi kekaisaran berdiri di depan. Yang Ye menyapu mereka dengan tatapannya, dan dia memperhatikan bahwa jumlah murid yang berpartisipasi dari 6 kekuatan besar sebenarnya sedikit kecil. Hanya ada 3 dari sekolah asal, Istana Bunga, dan Istana Salju. Selain ketiga sekte ini, sekte hantu bahkan memiliki lebih sedikit peserta, hanya 2. Di sisi lain, Bright Moon sekte sedikit lebih baik karena memiliki 6, dan sekte pedang memiliki paling banyak, 10. Menurut pendapat dari 6 kekuatan besar, kompetisi untuk naik peringkat kenaikan bergantung pada kualitas daripada kuantitas. Tentu saja, ini bukan alasan utama. Pikirkan saja, jika sekolah asal mengirim 10 atau bahkan lebih jenius, lalu apa hasilnya? Seolah-olah dia tahu apa yang membingungkan Yang Ye, Murong Yao tiba-tiba berbicara dari sisinya. Yang Ye merenung sebentar sebelum dia mencapai kesepakatan. Dia segera tersenyum dan berkata, jika sekolah asal mengirim terlalu banyak jenius, maka itu akan menjadi sasaran. Kekuatan lain akan bergabung untuk menargetkan sekolah asal. Tidak peduli seberapa tangguh para murid sekolah asal, mereka masih akan dikutuk ketika menghadapi kekuatan gabungan dari semua kekuatan lain. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, Yang Ye bertanya, lalu mengapa pedang sekte mengirim 10 murid? Bukankah itu takut menjadi sasaran? Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye merasa sedikit menyesal karena sepertinya dia mengerti alasannya. Murong Yao melirik acuh tak acuh pada Yang Ye sebelum dia berkata, apakah kamu pikir kekuatan lain akan takut dengan sekte pedang kita? Yang Ye tersenyum dan berkata, benar, dengan bakat alami Anda, sangat mungkin bagi Anda untuk bergabung dengan sekolah asal, Istana Salju, atau Istana Bunga. Mengapa Anda memilih sekte pedang? Saya hanya ingin tahu dan tidak punya niat lain. Petik 2. Murong Yao berkata, tidak peduli apa, yang terbaik adalah memilih sekte yang paling cocok untuk saya. Saya suka pedang, jadi tentu saja yang terbaik bagi saya untuk bergabung dengan Sword Sect. Selain itu, bakat alami saya akan dianggap sebagai tingkat teratas di pelataran dalam dan pelataran luar dari sekte pedang, sehingga pedang sekte akan secara alami membina saya dengan semua kekuatannya dan mengurus keluarga saya dan saya. Tetapi jika saya pergi ke sekolah asal dan 2 istana lainnya, apakah Anda pikir 3 kekuatan luar biasa ini akan menumbuhkan saya seperti halnya sekte pedang? Petik 2. Yang Ye tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang sombong ini akan benar-benar berpikir seperti ini. Namun, dia benar. Bakat alaminya adalah peringkat teratas di sekte pedang, tetapi mungkin hanya bisa dianggap sebagai tingkat pertama di sekolah asal.
Bagaimanapun, sekolah asal memiliki kejeniusan luar biasa mengerikan yang dikatakan tak terkalahkan di bawah kerajaan raja. Yang Ye akan berbicara ketika dia tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Dia berbalik tiba-tiba dan menatap ke kedalaman istana kekaisaran. Dia melihat dua titik hitam mendekat perlahan dari sana. Murid Yang Ye mengerut saat melihat dua titik hitam ini. Karena dengan penglihatannya, ia secara alami dapat membedakan mereka. Mereka adalah orang-orang. Jika hanya dua orang, maka dia secara alami tidak akan terkejut. Alasan dia terkejut adalah karena dia memperhatikan kedua orang ini benar-benar melangkah di udara. Mampu melangkah di udara menyatakan bahwa mereka sudah ahli Exalt Realm karena hanya ahli Exalt Realm yang bisa melakukan ini. Bukan hanya Yang Ye, banyak pro-founder di alun-alun telah memperhatikan dua sosok ini, menyebabkan alun-alun yang awalnya agak ramai segera tenang saat mereka semua melihat berturut-turut ke arah langit. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di atas alun-alun di bawah tatapan kaget semua orang. Orang di sebelah kiri berusia sekitar 40 tahun. Dia adalah jubah mewah, memiliki penampilan yang tampan, dan memegang penguasa batu giok hijau, membuatnya tampak seperti seorang sarjana. Orang di sebelah kanan memakai baju besi putih, memegang pedang lebar yang putih seperti tulang, dan dia memiliki ekspresi dingin dan tatapan yang tajam seperti pisau, menyebabkan orang lain tidak berani menatap lurus ke mata. Ini sebenarnya Li Si dan Bai Qi. Ekspresi Murong Yao menjadi serius saat dia berbicara. Perdana Menteri Grand Qin Empire dan Panglima tertinggi tiga tentara. Yang Ye terkejut, dan kemudian dia tiba-tiba menatap Li Si yang berdiri di sebelah kiri dan tampak seperti sarjana. Yang Ye berkata, mungkinkah penguasa batu giok di tangannya menjadi penguasa kebenaran? Murong Yao mengangguk dan berkata, penguasa kebenaran. Berada di posisi keempat pada pemeringkatan artefak Dao. Itu mengandung energi kebenaran dari surga dan bumi. Jika dia di ibu kota kekaisaran, maka dengan dorongan dari Karmic Look of the Empire, bahkan seorang ahli kerajaan monark harus takut pada Li Si yang memegang penguasa kebenaran. Sementara dia berada di ibu kota kekaisaran, mungkin hanya ada beberapa eksistensi di alam agung di wilayah selatan yang bisa menjadi tandingannya. Ada peringkat untuk artefak Dao. Yang Ye berbicara dengan bingung. Karena dia belum pernah mendengar peringkat seperti itu. Murong Yao mengangguk dan berkata, setiap artefak Dao dapat dikatakan sebagai harta berharga langit dan bumi. Karena praktis setiap orang dari mereka memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Di wilayah selatan, ada peringkat artefak Dao, dan itu mencatat nama-nama semua artefak Dao yang memiliki kekuatan tak terbayangkan. Sebagai contoh, penguasa kebenaran dapat memusatkan energi kebenaran di langit dan bumi. Energi kebenaran tidak seperti energi yang dalam, dan kekuatannya hanya kalah dengan elemen emas dan energi api elemen yang dalam. Petik 2. Yang Ye sangat ingin tahu saat dia bertanya, apa yang ada di posisi 1 di tingkatan artefak Dao? Murong Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa kedua pada pemeringkatan artefak Dao adalah segel gunung dan sungai yang dimiliki Kaisar pendiri Grand Qin Empire. Bagian depan segel gunung dan sungai dicap dengan lanskap wilayah selatan sementara bagian belakangnya dicap dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Adapun kekuatannya, saya tidak menyadarinya juga. Namun, saya menduga bahwa seharusnya mudah bagi pemiliknya untuk menghancurkan kota yang dapat menampung 1 juta orang. Hancurkan sebuah kota yang dapat menampung 1 juta orang. Kelopak mata Yang Ye berkedut. Kekuatan seperti itu. Kurasa kamu juga pernah mendengar tentang orang itu di sebelah kanan. Dia Bai Qi, dewa pembantaian yang pernah membunuh ratusan ribu orang. Maksud Slaternya mungkin telah tiba di alam yang sangat menakutkan. Murong Yao berbicara dengan suara rendah. Ratusan ribu orang. Yang Ye terkejut di dalam hatinya, dan dia berkata, dia membunuh mereka sendiri. Murong Yao mengangguk dan berkata, bagaimana dia bisa disebut dewa pembantaian jika tidak? Lihat pedang itu di tangannya. Itu terbuat dari tulang, dan ada banyak roh pendendam di dalamnya. Untungnya, dia tidak bergabung dengan sekte hantu bertahun-tahun yang lalu, jika tidak, anggota sekte pedangku yang tak terhitung jumlahnya akan binasa di tangannya. Saya harus mengatakan bahwa selain Master Sekte dan Daois Sui Legenda, tidak ada satupun anggota SWOT Sek yang cocok untuknya. Petik 2. Yang Ye baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, pengawal kekaisaran di perbatasan alun-alun tiba-tiba jatuh dengan satu lutut serempak, dan kemudian mereka berbicara secara bersamaan. Salam Perdana Menteri. Salam Panglima Tertinggi. Suara-suara lebih dari 100.000 orang bergema dengan tertib seolah-olah mereka adalah suara tunggal, dan di bawah dorongan energi mereka yang mendalam, suara-suara mereka melesat langsung ke langit. Aura yang mengesankan seperti itu menyebabkan semua jenius yang berpartisipasi tergerak. Bab 182. Di udara, Li Si mengangguk sebelum dia melambaikan penguasa batu giok dengan ringan. Sebuah kekuatan lembut mendukung semua pengawal kekaisaran ke atas, dan kemudian dia melihat para pro-founder di alun-alun yang telah datang untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Dia berkata, semua orang, izinkan saya untuk menyambut Anda semua atas nama Kekaisaran Grand Qin. Saya kira para senior sekte dan klan Anda telah memberitahu Anda tentang aturan peringkat kenaikan, tetapi saya akan mengulanginya lagi sekarang.
Saya harap semua orang memastikan untuk mengingatnya. Aturan pertama. Babak pertama, membasuh pasir dengan gelombang besar, akan seperti di masa lalu dan akan diadakan di Gunung Grand Myriad. Lihat formasi teleportasi ini sebelum kalian semua. Setelah Anda memasukkan formasi teleportasi ini, Anda akan diteleportasi secara acak ke seluruh Ascension Mountain Range Grand Myriad Mountain. Saat memasuki Ascension Mountain Range, tugas pertama Anda adalah bertahan hidup. Karena pegunungan dipenuhi dengan Dark Beast peringkat Raja sekarang. Tugas kedua adalah untuk berburu dan membunuh Dark Beast untuk mendapatkan inner core mereka. Ingat, hanya mereka yang mendapatkan lebih dari 30 core dalam dari King Rank Dark Beast dan keluar hidup-hidup dari pegunungan Grand Myriad dalam 10 hari yang akan dapat terus berpartisipasi dalam putaran kedua kompetisi. Aturan kedua, hidup dan mati terserah kehendak dewa begitu Anda memasuki pegunungan Grand Myriad. Tidak masalah jika kalian semua dibunuh oleh manusia atau Dark Beast, penyebabnya akan menjadi kelemahan kekuatanmu sendiri karena kalian semua adalah ahli alam surga pertama. Masih ada waktu untuk mundur dari kompetisi sekarang. Setelah Anda memasuki Grand Myriad Mountains, formasi teleportasi di sini akan ditutup, jadi satu-satunya jalan kembali adalah berjalan kembali melalui Grand Myriad Mountains. Petik 2. Begitu Lee Si selesai berbicara, keributan muncul dari kerumunan di bawah, namun tidak ada yang meninggalkan kerumunan. Benar-benar lelucon. Jika mereka pergi di depan umum, lalu bagaimana mereka bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di wilayah selatan lagi? Selain itu, tidak ada yang mau menyerah pada kesempatan ini juga. Jika mereka selamat dari Grand Myriad Mountains, maka itu mewakili masa depan mereka yang tidak terbatas, dan akan ada banyak klan dan kekuatan yang memperluas cabang zaitun kepada mereka. Lagi pula, tidak pernah ada orang yang mengandalkan keberuntungan untuk membiarkan Gunung Grand Myriad hidup-hidup selama peringkat kenaikan. Ketika dia melihat tidak ada yang tersisa, Lee Si melanjutkan. Setelah kamu memasuki Grand Myriad Mountains, kalian semua adalah pemburu dan mangsa. Apakah Anda semua menjadi pemburu atau mangsa? Pada akhirnya, tergantung pada kekuatan Anda sendiri. Ada satu hal yang kalian tidak perlu khawatirkan. Para ahli di atas alam surga pertama dan Dark Beast di atas King Rank sama sekali tidak akan muncul dalam Ascension Mountain Rank. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia sedikit memejamkan mata, dan kemudian energi spiritualnya yang sangat besar menutupi langit dan bumi ketika melonjak keluar dan menyelimuti semua orang di bawahnya. Meskipun mereka diselimuti oleh energi spiritual Lee Si, tidak ada yang aneh terjadi. Sebaliknya, mereka malah merasa agak nyaman. Setelah beberapa saat, Lee Si tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin muncul di dalamnya. Dia mengayunkan penguasa batu giok dengan ringan, dan kemudian lebih dari 10 untai energi putih meletus secara eksplosif dari atas penguasa. Swoosh! Sebuah lubang berdarah tiba-tiba terbelah di ruang antara alis lebih dari 10 orang di kerumunan di bawah ini. Mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Mereka meninggal dengan penyesalan yang kekal. Tepat ketika Yang Ye bingung, Murong Yao berkata, banyak Raja Rilem dan bahkan pakar Rilem Spirit akan mencoba menyelinap selama Ascension Ranking setiap tahun dengan tujuan membunuh para peserta yang berpartisipasi di Ascension Mountain Rank. Lagi pula, semua partisipan ini pasti membawa banyak harta, dan akan ada Inner Core of Dark Beast untuk mendapatkan juga. Karena banyak Dark Beast peringkat King telah berkumpul di Ascension Mountain Rank sekarang. Petik 2. Mereka sebodoh itu. Mereka pikir mereka bisa menipu ahli Exalt Rilem. Tanya Yang Ye. Selalu ada orang yang penuh harapan di dunia ini. Murong Yao berbicara dengan acuh tak acuh. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena kata-kata Murong Yao benar-benar masuk akal. Ketika mereka menghadapi godaan dan manfaat, akan selalu ada orang-orang yang penuh harapan. Setelah dia berurusan dengan mereka, Lee Si menatap mereka dan berkata, peringkat kenaikan telah dimulai. Meskipun Lee Si mengatakan itu sudah dimulai, tidak ada yang berjalan menuju pembentukan teleportasi. Praktis semua yang mendalam di sini telah melihat ke arah para murid dari 6 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran yang berdiri di depan. Ini adalah aturan. Hanya setelah murid-murid ini memasuki formasi teleportasi, para murid dari klan, sekte, dan pembudidaya independen lainnya bisa masuk. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan pegunungan Ascension. Di wilayah selatan, tidak ada satu klan atau pembudidaya independen yang berani untuk tidak menghormati 6 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran. Pada saat ini, suasana di sini sedikit sunyi karena para murid dari semua kekuatan besar ini tidak bergerak. Yang pertama memasuki formasi teleportasi adalah Origin School atau Akademi Kekaisaran dari Grand Qin Empire. Pada saat ini, kedua kekuatan ini bertindak sangat luar biasa, dan mereka tidak bertarung di antara mereka sendiri. Adapun 2 istana dan 3 sekte, hanya giliran mereka untuk bertarung satu sama lain setelah sekolah asal dan Akademi Kekaisaran masuk. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berjubah kuning tiba-tiba keluar dari kelompok dari Akademi Kekaisaran. Dia berjalan perlahan ke formasi teleportasi. Pada saat yang sama, yang lain di belakangnya mengikutinya juga. Ketika dia melihat pemuda berjubah kuning berjalan menuju formasi teleportasi,
cahaya dingin melintas di mata Yuan Ye yang memimpin kelompok dari sekolah asal. Dia berkata, Qin Yuran, apakah Anda benar-benar berniat menjadi yang pertama masuk? Pemuda berjubah kuning itu berhenti bergerak setelah mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Yuan Ye sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, Yuan Ye, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikanku. Jika Anda ingin menjadi yang pertama masuk, mintalah kakak senior Anda Yuan Tong untuk datang ke sini. Dia dikatakan sebagai ahli nomor 1 di bawah kerajaan raja, dan aku percaya bahwa bukan hanya aku yang ingin bertemu dengannya, semua orang di sini juga merasakan hal yang sama. Petik 2. Dia tidak akan takut untuk datang ke sini, kan? Sementara itu, seorang pria muda di belakang Qin Yuran tertawa ringan dan berkata, pakar nomor 1 di bawah Raja Alam, jenius paling mengerikan di wilayah selatan selama 1000 tahun terakhir, keberadaan di wilayah selatan yang paling mungkin menjadi dewa bela diri. Saya pikir dia tidak berani datang ke sini. Lagi pula, ada banyak ahli di sini. Jadi, jika dia tidak memenuhi reputasinya, maka sekolah asal akan benar-benar kehilangan muka. Petik 2. Haha, tiba-tiba, Yuan Ye tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu sedikit hingar-bingar. Qin Yuran mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Yuan Ye, mengapa kamu tertawa? Yuan Ye berhenti tertawa dan bertanya dengan tiba-tiba. Qin Yuran, apakah Anda tahu di mana kakak senior saya sekarang? Di mana? Qin Yuran mengerutkan kening. Yuan Ye tersenyum, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke semua murid dari 5 kekuatan besar lainnya dan Akademi Kekaisaran sebelum dia berkata, kakak seniorku mengatakan bahwa benar-benar tidak sulit untuk diteleportasi langsung ke Ascension Mountain Range. Jadi, dia memilih untuk berjalan ke Ascension Mountain Range dari luar. Saat ini, dia mungkin akan tiba di Ascension Mountain Range. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar ini. Pegunungan Ascension berada di area paling selatan Pegunungan Grand Myriad, dan jaraknya lebih dari 5.000 km dari Kekaisaran Grand Qin. Jarak bukanlah titik utama. Poin utamanya adalah bahwa perjalanan ini berbahaya. Setelah satu melewati Death Mountain Range, secara praktis itu akan menjadi dunia yang diisi dengan King Range dan Spirit Range Dark Beast. Jadi, sudah jelas betapa sulitnya bagi seorang pembudidaya alam surga pertama untuk melewati wilayah-wilayah dari King Range dan Spirit Range Dark Beast ini dan tiba di Ascension Mountain Range. Selain itu, mungkin ada berbagai bahaya lain di sepanjang jalan. Belum lagi ahli rilem surga pertama, bahkan pakar rilem raja tidak akan berani bertindak dengan cara ini. Hanya seorang ahli rilem spirit yang mampu mengubah energi yang mendalam menjadi sayap yang mampu mencapai ini. Namun sekarang, seorang rilem surga pertama benar-benar bertindak dengan cara ini. Yang Ye memiliki ekspresi serius juga. Dia bisa berjalan ke pegunungan Ascension seperti Yuan Tong juga. Tentu saja, itu mungkin tidak akan layak jika dia tidak memiliki bulu valet di sisinya. Dia secara alami tidak takut pada Dark Beast peringkat King, tetapi Spirit Rank Dark Beast tidak ada yang bisa dia lawan sekarang. Jika Yuan Tong itu benar-benar tidak takut dengan Spirit Rank Dark Beast, maka persaingan untuk mendapatkan peringkat 1 di Ascension Rankings akan sulit. Selain Yang Ye, ekspresi semua murid dari 5 kekuatan besar lainnya dan Akademi Kekaisaran juga hikmat. Meskipun mereka belum bertemu Yuan Tong secara langsung, mereka merasakan tekanan yang sangat besar menekan mereka hanya dari tindakannya ini. Dengan kejeniusan mengerikan yang hadir selama ranking kenaikan, akankah kita memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kecemerlangan kita juga? Qin Yuran menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia melirik Yuan Ye sebelum dia memimpin anggota Akademi Kekaisaran ke dalam formasi teleportasi. Yuan Ye tersenyum ketika melihat ini, dan kemudian dia memimpin 2 murid lainnya di belakangnya ke dalam formasi teleportasi juga. Setelah sekolah asal dan Akademi Kekaisaran memasuki formasi, tatapan semua orang menembak ke arah Istana Bunga dan Istana Salju. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada konflik antara kedua kekuatan ini, jadi ini menciptakan masalah. Istana mana yang akan memasuki formasi pertama? Lagi pula, itu terkait dengan kehormatan kedua istana. Ketika dia melihat anggota dari kedua istana yang tersisa di tempat, Xi Luo dari Ghost Sect mendengus dingin dan mengambil langkah maju. Tiba-tiba, Li Xianjun yang berdiri di samping Xi Luo memegangi lengan Xi Luo dan menggelengkan kepalanya ke arah Xi Luo. Xi Luo mengerutkan kening sementara dia mengungkapkan sedikit ketidaksenangan di matanya, tetapi dia mundur kembali ke posisi sebelumnya pada akhirnya. Ketika mereka melihat Xi Luo mundur, anggota Istana Bunga dan Istana Salju akhirnya mengalihkan pandangan mereka darinya. Meskipun kedua istana ini sedikit lebih rendah dari sekolah asal dan Kekaisaran Grand Qin, mereka tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sekte Hantu. Jadi, jika Sekte Hantu bertindak tidak berperasaan, maka mereka tidak keberatan mengajarkan anggota Sekte Hantu pelajaran di sini. Bab 183-183. Setelah hening sesaat, tidak lama sebelum Istana Bunga Wenren Yue berjalan menuju pembentukan teleportasi, dan para murid di belakangnya buru-buru mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, para anggota Istana Salju dipimpin oleh Leng Xinran menuju pembentukan teleportasi juga. Kedua istana itu segera berjalan berdampingan. Ketika mereka tiba sebelum teleportasi,
Wenren Yue tiba-tiba berhenti dan menatap Leng Xinran yang ada di sebelah kanannya dan berkata, Istana Bungaku yang memasuki formasi teleportasi pertama kali terakhir, sehingga Istana Salju dapat melanjutkan kali ini. Petik 2. Leng Xinran tidak berbicara atau apakah dia melihat Wenren Yue saat dia langsung memimpin anggota Istana Salju ke dalam formasi teleportasi. Ketika mereka menyaksikan anggota Istana Salju menghilang dalam formasi, seorang murid wanita cantik di belakang Wenren Yue berbicara dengan bingung. Sister Senior Wenren, mengapa Anda mengizinkan Istana Salju masuk terlebih dahulu? Dengan cara ini, tidakkah semua orang berpikir bahwa Istana Bunga kita takut dengan Istana Salju? Petik 2. Wenren Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu pada waktu yang biasa, maka kita secara alami tidak dapat membiarkan Istana Salju masuk terlebih dahulu. Tapi sekarang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, Istana Bunga kami telah menyinggung banyak kekuatan dan klan. Jadi, banyak yang mungkin akan bergerak melawan kita dari bayang-bayang begitu kita memasuki pegunungan Ascension. Meskipun kita terus-menerus bersaing dengan Istana Salju, mereka bukan musuh bebuyutan kita, jadi benar-benar tidak ada keharusan untuk membentuk permusuhan dengan mereka hanya untuk menikmati reputasi. Petik 2. Gumpalan kekhawatiran melintas di mata wanita di belakang Wenren Yue, dan kemudian dia berkata, Sister Senior, tetapi Penatua Kai Feng. Petik 2. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Wenren Yue berbicara dengan suara ringan, dan kemudian dia berjalan menuju formasi. Wanita itu mendesah dengan suara rendah sebelum mengikuti Wenren Yue. Setelah dua istana memasuki Ring Mountain Ascension, tatapan semua orang menembak ke arah Sekte Hantu, Sekte Pedang, dan Sekte Bright Moon bahwa semua orang berada di ambang menghadap. Meskipun kekuatan dari tiga sekte tidak sehebat sekolah asal dan dua istana, tidak ada keraguan bahwa bahkan Sekte Pedang yang telah menurun sekarang bukanlah keberadaan yang bisa diprovokasi oleh klan. Kali ini, tidak ada keheningan seperti sebelumnya. Setelah anggota Istana Salju memasuki formasi, anggota Ghost Sekte sudah mulai bergerak langsung menuju formasi, dan mereka benar-benar mengabaikan anggota SWOT Sek. Si Turong mendengus dingin dan buru-buru mengejar anggota Ghost Sekte. Saat ini, ia bisa dikatakan sebagai wakil dari Sekte Pedang, jadi bagaimana ia bisa menampilkan kelemahan pada Sekte Hantu di depan umum. Yang Ye dan Murong Yao mengikuti juga ketika mereka melihat ini. Meskipun mereka tidak menyukai si Turong, mereka tidak bisa membiarkan orang luar menertawakan pedang sekte. Tentu saja, Yang Ye melakukannya karena pertimbangan untuk Su Qingxi. Kalau tidak, dia akan berharap untuk menjaga profil serendah mungkin. Menurutnya, urutan memasuki pegunungan Ascension sama sekali tidak berarti. Permusuhan antara Sekte Hantu dan Pedang Sekte bisa dikatakan sebagai pengetahuan umum, jadi menonton dua sekte ini saling bertentangan di depan umum sekarang benar-benar pemandangan yang langka. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat si Turong memimpin para anggota Sekte Pedang menuju formasi, kelompok dari Sekte Hantu yang dipimpin oleh Xiu Luo segera berhenti. Xiu Luo menatap si Turong sementara penghinaan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Dia berkata, apa, Sekte Pedang selalu menjadi yang terakhir untuk masuk, kalian semua sudah memiliki kemampuan sekarang. Petik 2. Si Turong menolak untuk menunjukkan kelemahan dan melakukan serangan balik. Xiu Luo, jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu telah memahami Slater Intent. Pedang Sekte saya akan memasuki formasi pertama hari ini, dan jika Anda tidak puas tentang hal itu, lalu mengapa kita tidak memiliki spar di tempat? Haha, Xiu Luo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sejenak sebelum dia menatap si Turong, dan wajahnya ditutupi dengan jijik saat dia berkata, kamu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Xiu Luo tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam yang menembak dengan tajam ke si Turong. Si Turong tampaknya sudah siap, dan cahaya pedang melintas pada saat yang sama ketika Xiu Luo bergerak, dan seuntai pedang putih salju Qi langsung melesat ke Xiu Luo. Suara riuh muncul di sekitarnya ketika mereka melihat bahwa anggota Sekte Hantu dan Pedang Sekte benar-benar masuk ke pertempuran di tempat. Tentu saja, sebagian besar mengungkapkan ekspresi bersemangat di mata mereka. Karena itu biasa bagi orang lain untuk mengatakan bahwa para murid Sekte adalah jenius yang mengerikan, dan mereka yang merupakan pembudidaya independen tidak dapat dibandingkan dengan para jenius ini sama sekali. Sekarang, mereka memiliki kesempatan yang sangat langka untuk menyaksikan pertempuran antara dua murid sekte seperti itu. Di udara, Li Si dan Bai Qi menonton dengan acuh tak acuh dan tidak menghalangi ini terjadi. Karena mereka berdua tidak menghalangi itu, pengawal kekaisaran di sekitarnya secara alami tidak akan menghalanginya juga. Di bawah tatapan semua orang, bayangan hitam dan pedang Qi saling bertabrakan. Bang! Sebuah ledakan bergema. Setelah itu, pedang si Turong Qi bergemuruh ketika tersebar, sedangkan, bayangan hitam tidak melambat saat terus menembak dengan eksplosif ke si Turong. Ekspresi si Turong sedikit berubah ketika dia melihat ini, dan kemudian pedang di tangannya meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat itu melintas ke arah Xiu Luo. Bang! Keduanya berpisah begitu mereka bertabrakan. Tetapi pada saat berikutnya, mereka berdua menembak dengan eksplosif satu sama lain sekali lagi. Aku meremehkan si Turong di masa lalu.
Murong Yao yang berdiri di samping Yang Ye berbicara dengan suara rendah saat dia menyaksikan pertempuran sengit antara Si Turong dan Si Uluo. Yang Ye sedikit mengangguk. Tak perlu dikatakan, meskipun Si Turong bukan orang yang baik, kekuatannya benar-benar tidak buruk. Karena Si Turong tidak hanya menunjukkan tanda-tanda jatuh ke posisi yang kurang beruntung, ia juga menunjukkan tanda-tanda menekan Si Uluo. Tentu saja, Si Uluo telah memahami Slater Intens sesuai dengan rumor. Jadi, jika Si Uluo menggunakannya, maka itu mungkin akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Namun, adakah yang bisa mengkonfirmasi bahwa Si Turong tidak memiliki kartu truf sendiri? Ketika mereka menyaksikan pertempuran sengit antara Si Turong dan Si Uluo, beberapa orang yang mendalam di sekitarnya mulai berbicara dengan suara rendah. Seperti yang diharapkan dari para murid dari sekte. Kekuatan seperti itu bahkan lebih unggul dari beberapa ahli Raja Rilem. Di masa lalu, aku merasa bahwa jurang antara aku dan murid-murid sekte ini tidak terlalu besar. Sekarang sepertinya aku sama sekali tidak cocok untuk mereka. Sayangnya, saya harap saya tidak bertemu dengan para murid ini setelah saya memasuki pegunungan Ascension. Jika tidak, saya pasti akan kehilangan hidup saya di pegunungan Grand Myriad. Petik 2. Jangan khawatir saudara. Meskipun murid-murid sekte ini tangguh, mereka sangat jarang bergerak melawan para pembudidaya independen seperti kita. Selama kita tidak menyinggung mereka, mereka tidak akan bergerak melawan kita. Karena kita sama sekali tidak mengancam mereka. Tujuan kami hanyalah untuk bertahan hidup dan meninggalkan pegunungan Ascension dengan inti dalam yang dibutuhkan. Petik 2. Baik, bagaimana bisa para murid sekte ini menganggap semut kecil seperti kita dengan serius? Petik 2. Bang! Ledakan lain bergema, dan kemudian Si Uluo dan Si Turong mundur secara eksplosif lebih dari 30 meter. Pada saat ini, ekspresi Si Uluo sangat tidak sedap dipandang. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya perlu beberapa langkah untuk berurusan dengan Si Turong, namun tidak pernah dia membayangkan bahwa dia tidak akan hanya tidak dapat berurusan dengan Si Turong dan akan ditekan oleh Si Turong sebagai gantinya. Aku benar-benar mempermalukan diriku kali ini. Ketika dia berpikir sampai sini, gumpalan ekspresi buas melonjak ke wajah Si Uluo. Dengan flip tangan kanannya, Greatax yang berlumuran darah segar dan energi hitam muncul di tangannya. Si Uluo mengambil langkah ke depan dengan Greatax di tangan, dan dia perlahan mengangkatnya untuk mengarahkannya ke Si Turong dari jauh sebelum dia berkata, "Aku akan menghabisimu dengan satu celah kapakku." Begitu dia selesai berbicara, energi yang sangat besar di dalam tubuhnya berfluktuasi. Pada saat yang sama, seutas energi menakutkan dan tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Ketika energi tak kasat mata ini muncul, orang-orang yang relatif lebih dekat ke Si Uluo langsung merasakan kedinginan mengerikan menyelimutinya. Ini tujuan pembantaian. Sebenarnya itu adalah Intense Slaughter of Legend. Intense Slaughter yang tangguh. Si Turong dalam bahaya. Petik 2. Ketika mereka merasakan dingin yang mengerikan yang dipancarkan oleh Si Uluo, hamparan seruan terkejut muncul di sekitarnya. Niat bisa dikatakan sebagai kemampuan legenda, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar akan dapat menyaksikannya dengan dua mata mereka sendiri. Ekspresi Yang Ye menjadi sedikit serius juga. Kekuatan Slater Inten ini mungkin tidak kalah dengan SWOT Intennya. Tentu saja, Peden Intennya berada di puncak level 2 sekarang sementara Inten pembantaian Si Uluo berada di level 1. Jadi, niat pembantaian Si Uluo bukanlah ancaman baginya, tapi itu masih tidak bisa diremehkan. Ketika Si Uluo melepaskan kekuatan tak terlihat ini, Bai Qi yang awalnya berdiri di udara dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya dan menatap Si Uluo. Namun, dia hanya melirik sebelum dia menarik pandangannya dan berkata, maksud pembantaiannya tidak murni. Sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup matanya lagi. Sudah tidak buruk. Li Si berkata, saat ini, tidak ada konflik di wilayah selatan, jadi di mana ia akan menemukan begitu banyak orang untuk dibunuh. Sebenarnya, saya juga sangat penasaran. Bagaimana tepatnya anak ini memahami maksud Slaternya? Lagi pula, jika dia membunuh dengan sengaja di Kekaisaran Grand Qin, maka tidak mungkin bagi Kekaisaran Grand Qin kita untuk tidak menyadarinya. Justru karena ini aku penasaran bagaimana murid dari Sekte Hantu ini memahami maksud pembantaian. Petik 2. Sekte adalah masalah potensial pada akhirnya. Bai Qi tiba-tiba membuka matanya dan berbicara. Ekspresi Li Si berubah, dan dia berkata, perhatikan apa yang kamu katakan. Bai Qi menggelengkan kepalanya, menutup matanya sekali lagi, dan terdiam. Di tanah di bawah, ekspresi Si Turong berubah juga ketika dia merasakan dinginnya yang mengerikan. Namun, dia tidak takut, dan sebaliknya dia senang dan gembira. Jika dia mampu mengalahkan Si Uluo yang telah memahami Slater Inten, maka statusnya di SWOT Sek akan langsung naik beberapa level, dan bahkan, wanita iblis Murong Yao tidak akan dapat menggoyahkan statusnya. Ketika dia berpikir sampai di sini, Si Turong menarik napas dalam-dalam, dan energi yang mendalam di dalam tubuhnya mulai melonjak hebat. Sebuah badai tak terlihat menyapu dari sekelilingnya, dan dengan membalik tangan kanannya, cahaya yang menyilaukan berkedip di pedangnya.
Pada saat tertentu, tubuh Si Turong tiba-tiba naik perlahan ke udara sementara helai cahaya pedang berkedip-kedip tanpa henti di sekitarnya. Apalagi pedang di tangannya sangat menyilaukan hingga seperti matahari. Ekspresi Murong Yao serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Ini adalah teknik pedang Earth Rank tingkat rendah Sword Sect, teknik pedang Everlight Omnipresent. Bab 184. Saat dia menyaksikan Si Turong naik perlahan ke udara, seutas ekspresi ganas muncul di mata Si Uluo. Dia berteriak dengan suara suram. Cliff of Blood Tusk. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melemparkan Greatax di tangannya di Si Turong. Pada saat Greatax dari Blood Tusk meninggalkan genggamannya, cahaya merah darah besar yang panjangnya sekitar 30 meter meletus secara eksplosif dari ujung Greatax dan menebas ke arah Si Turong sebelum Greatax bisa tiba. Cahaya merah darah tampak material dan dipenuhi dengan aura darah yang pekat. Bahkan jika mereka hampir 1 kilometer jauhnya dari itu, para ahli di sekitarnya masih bisa menciumnya dengan jelas. Yang paling menakutkan bukanlah cahaya merah darah tetapi kapak itu sendiri yang dilemparkan Si Uluo. Kapak itu sangat cepat, dan itu menyebabkan ekspresi dari semua yang berpartisipasi dalam mengungkapkan kejutan. Yang paling penting, kekuatannya luar biasa. Di mana-mana berlalu, udara benar-benar terpecah sementara celah yang lebih dari 30 meter muncul di udara. Di udara, gumpalan ekspresi setan melintas di mata Si Turong, dan kemudian dia berteriak dengan suara suram saat dia menebas pedangnya ke arah Si Uluo. Dalam sekejap, seutas pedang Ki yang tidak kalah dengan cahaya merah darah ditembakkan secara eksplosif dari ujung pedang. Pada saat yang sama, hamparan padat gumpalan kecil pedang Ki muncul tiba-tiba dari seluruh tubuh Si Turong. Gumpalan pedang Ki ini seperti tetesan hujan yang menutupi langit dan bumi saat mereka menembak ke arah Si Uluo. Bang! Cahaya merah darah dan pedang Ki bertabrakan, menyebabkan ledakan besar bergema, dan kemudian ledakan udara meletus dari titik tabrakan. Lantai keras di alun-alun itu langsung hancur berkeping-keping sementara retakan lengan tebal mulai menyebar tanpa henti ke arah sekitarnya. Namun, kapak Si Uluo terus menembak tanpa kesulitan dan tiba di depan Si Turong. Pada saat yang sama, hujan lebat pedang Ki yang dipancarkan Si Turong telah tiba sebelum Si Uluo juga. Keduanya telah melakukan teknik hebat sebelumnya, jadi hanya ada sedikit energi yang tersisa di tubuh mereka. Jadi, bagaimana mereka bisa mengelak, bagaimana mereka bisa menolak? Pada saat ini, kedua ekspresi mereka berubah dengan hebat. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Si Uluo, dan dengan lambaian tangan kanannya, perisai energi merah darah muncul di depannya. Hujan lebat pedang Ki turun ke perisai energi merah darah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana dalam waktu singkat. Sosok itu mendengus dingin ketika dia menyadari hal ini, dan kemudian dia mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya. Bang! 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 Energi hitam bertabrakan dengan hujan pedang Ki, dan banyak ledakan bergema. Seseorang datang untuk menyelamatkan Si Uluo, dan itu sama untuk Si Turong. Tentu saja bukan Yang Ye yang menyelamatkan Si Turong. Dengan bagaimana Si Turong telah bertindak terhadapnya, bagaimana mungkin Yang Ye mungkin menyelamatkan Si Turong? Yang Ye bukan seseorang yang akan membalas kebencian dengan kebaikan. Murong Yao yang menyelamatkan Si Turong. Murong Yao awalnya berharap Yang Ye akan menyelamatkannya. Namun, dia memperhatikan bahwa Yang Ye tidak punya niat untuk melakukan itu sama sekali. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain bergerak sendiri. Meskipun dia tidak suka Si Turong, semua murid Sword Sect harus mengesampingkan permusuhan di antara mereka ketika menghadapi Ghost Sect. Di antara para murid yang hadir di sini, hanya Yang Ye dan Murong Yao yang memiliki kekuatan untuk menahan serangan Si Uluo, dan karena Yang Ye menolak untuk membantu, maka ia secara alami tidak punya pilihan selain melakukannya. Ketika kapak itu kurang dari 3 meter dari Si Turong, Murong Yao muncul di hadapannya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, dia langsung menebas pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Greatax meledak terbang. Pria muda yang berdiri di depan Si Uluo mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan Greatax jatuh dengan kuat ke genggamannya seolah-olah Murong Yao telah mengirimnya ke sana. Karena perisu dari Sekte Pedang memasuki formasi teleportasi sebelum Sekte Hantu Saya bertahun-tahun yang lalu, Sekte Pedang selalu masuk setelah Sekte Hantu Saya. Kali ini, Sekte Hantu Saya masih akan masuk dulu. Apa yang kalian semua dari Sekte Pedang pikirkan tentang ini? Kata pemuda itu. Ekspresi anggota Sekte Pedang menjadi suram ketika mereka mendengar ini. Jika mereka setuju, maka mereka benar-benar akan kehilangan semua wajah untuk Sekte Pedang. Kamu pikir kamu siapa? Sementara itu, Si Turong meraung marah. Kamu pikir kamu bisa masuk dulu hanya karena kamu bilang begitu. Murong Yao menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Si Turong benar-benar tidak dapat memahami situasi. Mungkinkah dia masih berpikir yang terkuat di Sekte Hantu adalah Si Uluo? Pria muda itu melirik Si Turong dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Li Si yang berdiri di udara sebelum dia berkata, Perdana Menteri, membunuh tidak dilarang di sini, kan?
Tidak, Li Si melirik pemuda itu dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata, alasan mengapa para senior sekte Anda tidak diizinkan untuk datang ke sini adalah bahwa begitu seseorang memasuki formasi teleportasi, maka kompetisi akan dianggap telah dimulai. Jadi, selama kamu memiliki kemampuan, maka jangan ragu untuk membunuh. Petik 2. Kekaisaran Grenkin secara alami tidak akan memediasi permusuhan antara sekte, dan itu bahkan sejauh kekaisaran senang semakin banyak sekte ini bertarung di antara satu sama lain. Baik, tepat pada saat ini, Yang Ye tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan dan tiba di sisi Murong Yao sebelum dia berkata, sejak senior Li Si mengatakan bahwa peringkat kenaikan telah dimulai dan pembunuhan tidak dilarang, maka para murid dari Sekte Pedang, apa yang kalian tunggu? Sekte Hantu hanya memiliki 3 anggota sementara kami memiliki 10. Jangan bilang padaku bahwa 10 dari kita takut untuk bertarung melawan mereka bertiga. Petik 2. Ketika pemuda itu mengucapkan kata-kata itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Sebelum dia datang ke sini, dia telah berjanji kepada Su Qingxi bahwa dia akan menjaga murid-murid dari Sekte Pedang ini jika memungkinkan. Mau bagaimana lagi, dia tidak bisa menolak permintaan darinya. Sekarang, para murid dari Sekte Pedang membutuhkannya untuk merawat mereka. Karena di antara para murid yang hadir di sini, mungkin hanya Murong Yao dan dirinya sendiri yang bisa melawan pemuda yang berdiri di depan mereka. Dia tidak sombong, tapi ini adalah fakta dari situasinya. Tentu saja, ada alasan yang bahkan lebih penting. Dia ingin memusnahkan semua anggota Sekte Hantu di sini jika itu mungkin. Karena kelompok mereka akan terpecah begitu mereka memasuki pegunungan Ascension. Jadi, jika anggota Sekte Pedang itu sendirian saat mereka bertemu salah satu dari ketiga anggota Sekte Hantu ini, maka selain Siturong dan Murong Yao, yang lain mungkin akan menghadapi kematian. Namun, berbeda di sini. Mereka semua bersama sekarang, dan mereka bisa mengumpulkan kekuatan mereka. Jika mereka tidak dapat memenangkan pertarungan 10 melawan 3, lalu apa gunanya berpartisipasi dalam peringkat Ascension? Lebih baik bagi mereka untuk pulang dan memiliki anak. Ketika mereka mendengar Yang Ye, para anggota Sekte Pedang pertama kali tertegun, tetapi mereka dengan cepat bereaksi terhadap apa yang dia maksud. Setelah itu, mereka berjalan ke sisi Yang Ye, Murong Yao, dan Siturong, dan kemudian mereka menarik pedang mereka dan menatap para anggota Sekte Hantu dengan tatapan bermusuhan. Ekspresi pria muda itu berubah. Dia mengukur Yang Ye sejenak sebelum dia berkata, kau Yang Ye yang membunuh seorang ahli Raja Rilem di pintu masuk ibu kota kekaisaran. Dengan membalik pergelangan tangannya, Valet Spirit muncul di genggamannya, dan dia mengarahkannya ke pemuda itu dari jauh sebelum dia berkata, aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi denganmu. Katakan saja, apakah Anda mengizinkan kami untuk masuk lebih dulu, atau Anda akan melawan kami? Mata pemuda itu menyipit dan berkedip dengan cahaya dingin yang mengerikan. Dia sangat percaya diri, dan dia merasa yakin dengan kemampuannya untuk membunuh Yang Ye. Namun, dia jelas menyadari bahwa itu benar-benar mustahil untuk melawan semua 10 anggota Sekte Pedang. Bahkan jika Xiu Luo dan saudara junior lainnya di belakangnya dimasukkan, itu masih mustahil. Bahkan hingga kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan mereka bertiga binasa di sini. Meskipun mereka setidaknya bisa membunuh 7 atau 8 anggota Sekte Pedang, apakah itu layak? Jika mereka masuk ke pegunungan Ascension dan anggota Sekte Pedang ini telah berpisah, maka dia akan sepenuhnya mampu memusnahkan mereka semua tanpa mengorbankan siapapun dari sisinya. Jadi, ketika dia berpikir sampai sini, pemuda itu telah membuat keputusan. Yang Ye tertawa dengan dingin ketika dia melihat pemuda itu tetap diam, dan kemudian dia memimpin murid-murid Sword Sect menuju formasi teleportasi. Jika dia benar-benar seorang murid dari Sekte Pedang, maka dia benar-benar akan mengabaikan segalanya untuk membuat mereka meninggalkan kehidupan mereka. Namun, dia tidak. Jadi, secara alami tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan hidupnya di garis untuk Sekte Pedang. Benar-benar lelucon. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Sekte Pedang memperlakukannya. Bibir merah Murong Yao terbuka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dengan tingkat kecerdasannya, bahkan dia menyadari bahwa hubungan Yang Ye dengan Sword Sect tampaknya sedikit berbeda sekarang. Kalau tidak, dengan karakter Yang Ye, dia mungkin akan mengabaikan segalanya untuk membunuh anggota Ghost Sect ini. Tapi Yang Ye belum melakukannya. Dia ingin melakukan itu, tetapi jika Yang Ye menolak untuk bekerja sama dengannya, maka dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa membunuh mereka bertiga. Selain itu bahkan sejauh kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan semua murid Sekte Pedang, termasuk dirinya sendiri, binasa di sini. Buang-buang kesempatan seperti itu. Murong Yao menghela nafas ringan. Saat dia menyaksikan para anggota Sekte Pedang berjalan menuju formasi teleportasi, Xiu Luo berbicara dengan marah. Kakak senior Xianjun, kita akan membiarkan mereka masuk begitu saja. Apalagi, pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu kita bertiga dapat menolak kelompok 10 mereka? Xiu Luo terdiam. Meskipun dia sombong, dia tidak sombong sampai-sampai berpikir bahwa 3 dari mereka bisa memusnahkan semua 10 anggota Sekte Pedang. Lagi pula,
Dia sudah menggunakan Intense Slaughter-nya sebelumnya, namun dia masih dipaksa, binasa bersama, dengan si Turong. Di sisi lain, si Turong tampaknya bukan yang terkuat di antara anggota SWOT Sect. Tapi aku benar-benar merasa sedikit tidak mau menerima ini. Si Uluo berpikir dengan ekspresi suram di wajahnya. Di langit, Bai Qi membuka matanya setelah kelompok Yang Ye memasuki formasi, dan dia berkata, sungguh anak yang menarik. Petik 2. Setelah 10 anggota SWOT Sect memasuki Ascension Mountain Rank, itu adalah anggota Ghost Sect yang masuk berikutnya, dan kemudian itu adalah Sekte Bright Moon. Setelah Bright Moon Sekte masuk, semua yang tersisa hanya bergegas ke depan tanpa memikirkan urutan bahwa mereka memasuki Ascension Mountain Rank di Bab 185/185. Pada saat yang sama ketika para peserta dari Ascension Rankings memasuki formasi teleportasi, raungan kemarahan tiba-tiba bergema di kedalaman Ascension Mountain Rankings yang sangat jauh. Setelah itu, tanah mulai bergetar hebat sementara Dark Beast yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai jenis tersebar ke sekitarnya. Pada saat ini, seluruh rank Mountain Ascension sedang ramai, dan tanah bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Segudang binatang melesat melalui pegunungan, dan pemandangan seperti itu serta aura yang mengesankan yang diungkapkan olehnya sudah cukup untuk membuat ahli alam roh bergidik ketakutan. Di sebuah gunung yang jaraknya lebih dari 500 km dari pegunungan Ascension, perwakilan dari 6 kekuatan besar, Akademi Kekaisaran, dan berbagai klan ada di sini. Selain manusia, ada juga pria yang memiliki sosok kuat dan fisik yang kuat. Jelas, mereka adalah Dark Beast yang telah mengambil bentuk manusia. Hanya yang lebih dalam di bawah Realm Raja dan Dark Beast di bawah Spirit Realm yang bisa berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Jika para ahli di alam raja atau di atas dan Dark Beast di alam roh atau di atas memasuki kisaran Gunung Ascension, maka itu tidak diragukan lagi akan menjadi malapetaka bagi berbagai kekuatan dan Dark Beast tersebut. Jadi, berbagai kekuatan dan Dark Beast mengawasinya dari sini. Ada ahli Realm bertingkat dan Spirit Realm Dark Beast di sini di puncak gunung. Indera spiritual mereka cukup bagi mereka untuk merasakan segala sesuatu yang terjadi dalam kisaran Gunung Ascension. Selama siapapun yang melampaui batas ini muncul, itu akan diperhatikan oleh mereka pada saat pertama yang mungkin. Di puncak gunung, seorang lelaki tegap memandang seorang lelaki parubaya mengenakan jubah hijau yang berdiri tidak terlalu jauh darinya, dan dia bertanya. King Yunzi, saya mendengar bahwa jenius paling mengerikan dalam sejarah telah muncul di sekolah asal Anda. Pria parubaya bernama King Yunzi melirik pria yang kuat dan berkata, saya tidak berani mengatakan bahwa dia adalah jenius paling mengerikan dalam sejarah, tetapi dia dapat dianggap sebagai jenius paling mengerikan dalam 1000 tahun terakhir. Ketika mereka mendengar ini, perwakilan dari kekuatan lain melirik King Yunzi. Sentimen yang arogan. Pria yang kuat itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, King Yunzi, kamu masih berani membiarkannya berpartisipasi dalam Ascension Rankings. Apakah kamu tidak takut dia akan mati lebih awal? Akan sangat disayangkan jika orang jenius seperti itu meninggal sebelum waktunya di pegunungan Grand Myriad. Selama cucu kamu, Yang Mulia Hu, memiliki kekuatan, maka jangan ragu untuk membunuhnya. King Yunzi berbicara dengan acuh tak acuh. Tapi jalur kultivasi untuk Dark Beast di klan Tiger Anda tidak mudah, dan Anda bahkan telah mengirim semua elit di generasi muda klan Tiger Anda. Tidakkah kamu takut kalau mereka akan dimusnahkan sepenuhnya oleh kami, manusia? Petik 2. Haha, Exalt Hu tiba-tiba meraung dengan tawa yang melesat ke langit. Setelah beberapa saat, dia berhenti tertawa dan berkata, King Yunzi, akulah yang seharusnya mengucapkan kata-kata itu. Semua jenius di antara manusiamu telah datang ke sini, jadi bukankah kalian semua takut bahwa elit kekaisaran Dark Beast saya akan memusnahkan mereka? Jika itu terjadi, maka kekaisaran kegelapanku mungkin akan menjadi pemilik wilayah selatan selama beberapa ratus tahun. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang membunuh siapa. King Yunzi berbicara dengan acuh tak acuh. Exalt Hu melirik perwakilan dari kekuatan lain, dan kemudian dia tersenyum sambil berkata, King Yunzi, jika para jenius ras manusia kalian bersatu, maka para elit kekaisaran Dark Beastku akan benar-benar sedikit dalam bahaya. Tapi sayangnya, apakah Anda pikir para jenius dari umat manusia Anda akan bersatu? Saat dia berbicara, dia melirik Yu Heng dari Sekte Pedang dan Penatua Kugu dari Sekte Hantu sebelum dia berkata, jangan berbicara tentang orang lain dan hanya berbicara tentang Sekte Pedang dan Sekte Hantu. Apakah Anda pikir sekte mereka akan bergabung melawan musuh yang sama? Sementara itu, Penatua Kugu mendengus dingin dan berkata, Hormat Hu, ini bukan tempat Anda untuk mengomentari masalah di antara kita manusia. Apakah umat manusia saya perlu bergabung untuk berurusan dengan Dark Beast kecil itu? Selama Dark Beast Empire Anda tidak memainkan trik apapun dan mengirim Dark Beast di Spirit, maka saya jamin semua elit yang dikirim oleh Dark Beast Empire Anda akan dimusnahkan kali ini. Kugu, aku tidak pernah menyangka kalau kekuatanmu tidak meningkat banyak dalam 10 tahun terakhir ditambah, keterampilanmu dalam berdebat telah menjadi jauh lebih besar. Exalt Hu melirik Kugu dengan acuh tak acuh. Kugu hendak mengatakan sesuatu ketika King Yunzi tiba-tiba berkata, jangan terus berdebat di sini.
The Ascension Rankings adalah pertarungan antara manusia dan Dark Beast, dan juga pertarungan antara manusia. Jika mereka mati selama pertempuran, maka mereka hanya dapat dianggap memiliki kekuatan yang tidak cukup. Karena mereka memiliki kekuatan yang tidak cukup, maka bukankah mereka masih akan mati jika mereka menuju ke medan perang kuno? Itu akan berakhir dengan kematian pada akhirnya, jadi bukankah lebih baik binasa di tangan manusia dan Dark Beast? Petik 2. Kugu dan Exalt Hu terdiam ketika mereka mendengar ini. Pada saat ini, Yang Ye mengungkapkan ekspresi serius saat dia menatap harimau raksasa yang hampir 10 kali lebih besar darinya. Ukuran harimau yang sangat besar ini bahkan lebih besar dari dua Raja Serigala dalam Vortex Dantian dan Earth Bear King di Death Mountain Range. Kekuatan Dark Beast biasanya ditentukan oleh ukurannya. Tentu saja, metode umum ini mengecualikan jenius mengerikan yang tidak biasa seperti bulu ungu. Karena harimau yang sangat besar memiliki ukuran kolosal, tentu saja tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Tentu saja, Yang Ye tidak takut, dan dia hanya merasa bahwa dia sedikit kurang beruntung. Karena begitu dia diteleportasi di sini, dia telah diteleportasi di hadapan harimau raksasa ini, dan jika bukan karena dia bereaksi tepat waktu, dia mungkin akan tertelan ke dalam perut harimau ini. Kali ini, Yang Ye tidak berpikir untuk menggunakan Dark Beast King Rank ini untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini, itu tidak seperti di masa lalu, dan ada banyak manusia yang mendalam di sekitarnya. Jika dia bertarung dengan harimau ini sampai mereka berdua terluka parah, maka sangat mungkin bahwa itu akan menguntungkan manusia lain. Tepat ketika dia akan memanggil Ming Valet, harimau tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan kemudian menerkam ke arah Yang Ye seperti gunung besar menekan ke arahnya. Kelopak mata Yang Ye berkedut. Dia tidak memikirkannya sebelum dia menginjak kaki kanannya di tanah, dan kemudian dia mengandalkan pasukan lawan untuk melayang ke udara. Bang! Harimau itu meleset dan menabrak tanah. Tanah langsung bergetar hebat sementara lubang besar dan dalam muncul di mana harimau itu mendarat. Harimau itu menjadi semakin marah setelah meleset, dan dia mengangkat kepalanya dan meraung. Setelah itu, ia dengan cepat menabrak tanah dengan cakar depannya dan kemudian melompat sebelum menabrak Yang Ye yang sedang turun dari udara. Kali ini, kecepatan harimau setidaknya 2 kali lipat dari itu selama serangan terakhir, jadi Yang Ye benar-benar tidak dapat mengelak. Murid Yang Ye mengerut ketika dia menyadari kecepatannya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, betapa cepatnya. Ini bahkan jauh lebih cepat daripada Grey dan Silver. Karena aku tidak bisa mengelak, maka aku hanya bisa melawannya. Gumpalan ekspresi kejam melintas di mata Yang Ye sementara dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, dan kemudian dia menariknya kembali ketika cahaya keemasan keluar di sekitarnya. Pada saat harimau itu akan bertubrukan dengan tubuhnya, Yang Ye berteriak keras saat dia dengan cepat menghancurkan tinjunya ke arah kepala harimau. Bang! Yang Ye terbang mundur di udara, dan dia terbang tanpa jarak yang tidak diketahui ke titik sosoknya langsung berubah menjadi titik hitam di mata harimau. Di sisi lain, harimau itu tidak bergerak lebih baik. Tidak hanya jejak tangan yang tenggelam ke dalam tengkoraknya, tetapi juga diledakkan ke tanah dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada kecepatan yang digunakannya untuk menerkam Yang Ye barusan. Tanah bergetar ketika sosok besarnya langsung tenggelam lebih dari 10 meter ke dalam tanah. Setelah dia turun ke tanah, ekspresi Yang Ye sedikit serius saat dia menatap harimau yang tenggelam ke tanah. Serangan harimau itu dari sebelumnya benar-benar telah melukai organ internalnya. Untungnya, dia baik-baik saja setelah menerima penyembuhan dari jimat penyembuhan. Pada saat ini, kekuatan fisik dan pertahanannya sudah setara dengan King Rank Dark Beast, namun dia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan selama tabrakan sebelumnya. Ini dengan jelas menunjukkan betapa tangguh Dark Beast yang berkeliaran di Ascension Mountain Range sekarang. Mungkinkah para jenius manusia lainnya mampu melawan satu serangan dari King Bate Dark Beast ini? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan membuang semua pikiran ini karena ini bukan sesuatu yang harus dia khawatirkan. Yang Ye menatap harimau yang melompat keluar dari lubang dan berkata, teman kecil, bertarunglah denganku. Dia yakin pada kemampuannya untuk berurusan dengan harimau itu sendiri, tetapi dia harus mempertahankan kekuatannya sekarang. Lagi pula, ada segala macam bahaya yang tidak diketahui menunggunya, jadi dia memilih untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ketika mendengar Yang Ye, bulu valet berkedip, dan kemudian dia melihat harimau di kejauhan. Setelah itu, tekanan tak terlihat menyelimutinya. Ketika harimau yang akan menyerang sekali lagi merasakan tekanan garis keturunan dari bulu valet, cahaya ganas di matanya yang bahkan lebih besar dari tinju langsung lenyap sepenuhnya, dan itu diganti dengan ketakutan dan teror sebagai gantinya. Selain itu, tubuhnya yang sangat besar bahkan mulai perlahan-lahan terbaring rawan di tanah. Selain itu, Yang Ye terkejut bahwa tubuhnya benar-benar menggigil. Setelah beberapa saat, itu rawan di tanah seolah-olah itu telah dikirimkan. Ming Valet berkedip ketika melihat harimau besar bertindak dengan cara ini, dan kemudian menatap Yang Ye sebelum menggosok kepala Yang Ye dengan cakar kecilnya. Itu dilakukan begitu saja, Yang Ye belum pulih dari keterkejutannya. Seorang raja pangkat Dark Beast yang bahkan lebih hebat daripada Grey dan Silver sebenarnya bahkan tidak menolak sebelum mengajukan di depan orang kecil itu. Setelah beberapa saat,
Yang Ye pulih dari keterkejutannya, dan kemudian dia menatap pria kecil yang mencari pujian atas prestasinya dan tersenyum pahit. Rekan kecil, mari kita bunuh itu baik-baik saja. Meskipun dia ingin menaklukkan Dark Beast King Rank ini, dia tidak lupa bahwa dia memiliki tugas saat ini, dan itu untuk mendapatkan core batin dari 30 King Rank Dark Beast. Bab 186-186. Ketika mendengar Yang Ye, harimau itu menekankan tubuhnya lebih dekat ke tanah, dan ia menatap bulu valet dengan ekspresi memohon yang memenuhi matanya. Ming Valet buru-buru menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa ia menolak untuk membunuh harimau. Senyum pahit di wajah Yang Ye semakin pahit saat dia berkata, "Little fellow, jika aku tidak membunuhnya, maka aku akan gagal bahkan jika aku meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Ming Valet terus menggelengkan kepalanya, dan sepertinya merasa ini tidak cukup, jadi ia meraih kepala Yang Ye dengan cakarnya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Baiklah, kami tidak akan membunuhnya, oke." Yang Ye berbicara tanpa daya saat ia memeluk Ming Valet di tangannya. Dia buru-buru melambaikan cakar kecilnya setelah mendengar ini, dan kemudian seuntai cahaya ungu menyelimuti harimau sebelum dikirim ke Vortex dan Tian Yang Ye. Orang kecil itu hanya tampak seolah-olah sangat takut bahwa Yang Ye akan kembali pada kata-katanya. Yang Ye sedikit terhibur ketika melihat tindakan si kecil. Sebenarnya, dia hanya bercanda barusan karena dia menyerah membunuh itu begitu dia melihatnya tunduk. Itu seperti preman bayaran yang merupakan King Rank Dark Beast, selama tidak ada yang salah di kepalanya, lalu mengapa dia menyerah untuk mendapatkannya. Selain itu, mungkin itu karena bulu ungu tetapi dia tidak memiliki niat buruk terhadap Dark Beast, dan dia memiliki kesan yang agak bagus tentang mereka. Selain itu, dia merasakan sikap orang kecil itu terhadap masalah ini, dan itu tidak ingin dia membunuh Dark Beast. Tentu saja, dia percaya bahwa jika Dark Beast tidak tahu apa yang baik untuk itu dan bermaksud membunuhnya, maka anak kecil itu pasti akan berdiri di sisinya. Adapun inti-inti dari Dark Beast, itu tidak masalah sama sekali. Meskipun dia tidak bisa membunuh Dark Beast, tidak akankah orang lain membunuh mereka? Lagi pula, selalu ada banyak orang di dunia ini yang suka mengadili kematian. Jadi, jika dibandingkan dengan Dark Beast, dia bahkan lebih tertarik membunuh manusia yang menginginkan kematian seperti anggota Ghost Sect dan Flower Palace. Tiba-tiba, Yang Ye mengerutkan kening, dan dengan flip pergelangan tangannya, Valet Spirit menembak keras ke arah pohon besar yang berada sekitar 30 meter jauhnya. Bang! Pohon itu hancur berkeping-keping, dan kemudian sesosok muncul dari sana. Mata Yang Ye menyipit ketika dia melihat penampilan orang ini. Dengan gerakan tangan kanannya, Valet Spirit berubah menjadi sinar valet cahaya yang terbang kembali ke telapak tangannya. Energi yang mendalam di dalam tubuhnya langsung mulai melonjak, dan dia menatap orang ini dan berkata dengan suara yang dalam, "Wenren Yue dari Istana Bunga. Sudah berapa lama kamu di sini?" Itu tidak lain adalah murid perwakilan di antara peserta dari Istana Bunga, Wenren Yue. Wenren Yue menatap pedang roh valet yang berada di tangan Yang Ye dan berkata, "Betapa metode kontrol pedang yang mendalam. Sepertinya kekuatanmu jauh lebih kuat daripada desas-desus yang mengatakan. Sudah berapa lama kamu di sini?" Yang Ye mengajukan pertanyaan yang sama lagi. Dia tidak ingin rahasianya diketahui oleh anggota Istana Bunga, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang lagi. Apakah itu penting? Wenren Yue berbicara dengan acuh tak acuh. Gumpalan senyum dingin muncul di sudut mulut Yang Ye, dan dia berkata, "Memang, itu tidak penting sama sekali." Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas, dan dia berubah menjadi bayangan yang ditembakkan secara eksplosif ke arahnya. Selain itu, dia tiba-tiba menyapu Valet Spirit ke arahnya di udara, menyebabkan untaian pedang ki emas menembak ke arahnya terlebih dahulu. Ketika sampai pada anggota Istana Bunga, dia ingin membunuh setiap orang yang dia temui. Jika itu pada waktu biasa, maka dia pasti tidak akan menyerang dengan gegabah. Tapi sekarang, momen ini adalah kesempatan bagus. Wenren Yue tidak terkejut ketika dia melihat Yang Ye tiba-tiba menyerang. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian kelopak bunga menembak ke arah untai pedang emas Yang Ye dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Bang! Pedang emas Qi langsung menghancurkan kelopak bunga Wenren Yue, dan kemudian itu tidak melambat sama sekali saat itu melesat ke arahnya. Gumpalan sok melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, "Pedang tajam apa Qi? Tunggu, Anda memiliki energi mendalam dari 5 elemen." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya sekali lagi, dan kemudian kelopak bunga melesat dengan eksplosif sekali lagi. Kali ini, kelopak bunga bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatannya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bang! Pedang emas Qi dan kelopak bunga bertabrakan dengan keras sekitar 3 meter di depan Wenren Yue, dan ledakan bergema sebelum mereka berubah menjadi gelombang udara yang menyebar ke sekeliling. Pada saat yang sama, Yang Ye telah tiba di depannya, dan dia tidak membuang nafasnya atau ragu untuk menarik pedangnya dan menebas dari atas ke bawah. Serangan pedang ini cepat seperti sambaran petir. Tidak, itu bahkan lebih cepat dari itu. Namun, itu adalah serangan cepat yang benar-benar gagal.
Itu benar-benar tidak bisa dikatakan telah dilewatkan karena telah memotong seutas rambutnya yang indah. Beberapa saat sebelum semua ini terjadi, pada saat yang sama Yang Ye menghunus pedangnya, tubuh Wenren Yue tiba-tiba dan anehnya berubah menjadi bunga yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke lingkungan sebelum dia muncul misterius 30 meter jauhnya. Pada saat yang sama, bunga-bunga yang dia transformasikan sebelumnya menyapu Yang Ye dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada jarak yang begitu dekat, Yang Ye benar-benar tidak dapat menghindari serangan seperti itu, dan dia hanya bisa membiarkan bunga-bunga itu menembak ke tubuhnya. Bang, bang, bang. Itu seperti petasan meledak padanya, dan banyak ledakan bergema. Wenren Yue menyentuh rambut di dahinya yang telah dipotong oleh Yang Ye, dan kemudian dia memandang Yang Ye yang telah dipukul oleh kelopak bunga-bunga itu. Dia berkata, pedang yang cepat. Tetapi apakah hanya itu yang Anda miliki? Bagaimana? Tiba-tiba, suaranya berhenti tiba-tiba sementara murid-muridnya mengerut. Dia melihat Yang Ye menepuk pakaian yang sedikit compang camping di tubuhnya saat dia berjalan perlahan ke arahnya. Kekuatan kelopak bunga itu memang luar biasa. Namun menurut Yang Ye, mereka masih sedikit tidak mencukupi. Setelah semua, pertahanan fisiknya sudah lebih kuat daripada Dark Beast King Rank biasa. Meskipun dia menahan serangannya, ekspresinya bahkan lebih serius. Kekuatan wanita ini bahkan lebih hebat dari yang dia bayangkan. Bukan saja dia mampu menghindari serangan itu dari sebelumnya, tapi dia juga bisa meluncurkan serangan balik pada saat yang sama dia lakukan. Kecepatan reaksi seperti itu benar-benar dapat digambarkan sebagai menakutkan. Ini adalah pertama kalinya bahwa serangan reaktifnya gagal terhadap seseorang dari dunia kultivasi yang sama. Sungguh pertahanan fisik yang tangguh. Wenren Yue menatapnya ketika dia berkata, jadi kami selalu meremehkanmu. Belum lagi hal lain, hanya saja tubuh fisik Anda adalah ancaman yang sangat besar bagi kami. Saya benar-benar ingin tahu, praktis tidak ada penyuling tubuh di wilayah selatan sekarang, dan bahkan jika ada, itu adalah beberapa penyuling tubuh yang tidak berharga. Bagaimana Anda meningkatkan tubuh Anda sedemikian rupa? Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Gumpalan ejekan muncul di sudut mulut Yang Ye, dan dia terus berjalan perlahan ke arahnya. Wenren Yue mengangguk dan berkata, benar, saya kira kamu tidak akan. Saya sangat penasaran, apa kartu truf lain yang Anda miliki? Jangan ragu untuk memanfaatkan semuanya. Petik 2. Yang Ye mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh tentang sikapnya. Apakah dia sedang menyelidiki kartu truf saya? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan semua ini. Ketika ia tiba 10 meter dari Wenren Yue, energi yang sangat besar di dalam tubuhnya telah langsung melonjak ke sepatu Gale sementara ia secara bersamaan mengeksekusi langkah Gale, menyebabkan sosoknya berubah menjadi banyak gambar yang menghilang di tempat. Gambar-gambar itu belum tersebar ketika tubuhnya tiba di depan Wenren Yue. Sama seperti sebelumnya, Yang Ye menghunus pedangnya dan menebas. Kali ini, kecepatannya lebih unggul dari yang terakhir. Namun, ekspresi Wenren Yue tetap tidak berubah, dan dia menggunakan trik yang sama. Pada saat Yang Ye menghunus pedangnya, sosoknya telah menghilang di tempat sementara bunga yang tak terhitung jumlahnya segera menyelimuti Yang Ye. Ekspresi Yang Ye tetap tidak berubah ketika dia melihat ini, dan dia membiarkan bunga-bunga itu menyerangnya. Pada saat yang sama, dia menjentikkan Valet Spirit ke arah Wenren Yue yang muncul lebih dari 30 meter, dan Valet Spirit langsung berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arahnya. Setelah itu, sosoknya melintas, dan dia menembak mengikuti di belakang Valet Spirit dan menembak ke arahnya juga. Wenren Yue menjentikkan jarinya ketika dia melihat pedang Yang Ye melintas seperti sambaran petir, dan kemudian dua bunga ditembakkan secara eksplosif dan langsung menghempaskan Valet Spirit. Tepat pada saat ini, Yang Ye telah tiba di depan Wenren Yue. Dia mengerutkan kening ketika melihat Yang Ye tiba dengan tangan kosong. Mungkinkah pria ini bermaksud memanfaatkan tinjunya untuk melawanku? Tiba-tiba, perasaan bahaya tiba-tiba muncul di lubuk hatinya, dan itu menyebabkan ekspresinya berubah. Dengan lambaian tangan kanannya, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari tangannya saat dia secara naluriah menggunakannya untuk menghalanginya. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Lengan Wenren Yue terasa mati rasa sementara bunga-bunga di tangannya langsung meledak berkeping-keping. Terlebih lagi, tepat ketika dia hendak mundur, sebuah tinju yang berkedip dengan cahaya keemasan telah tiba sebelum perutnya. Murid Wenren Yue mengerut, dan dia berteriak keras. Muncul. Begitu dia berbicara, banyak kelopak bunga lotus tiba-tiba muncul di depan perutnya dan menghalangi tinju Yang Ye. Bang! Wenren Yue mengambil alih 10 langkah mundur sementara Yang Ye juga tidak lebih baik. Ketika dia melakukan kontak dengan kelopak bunga lotus itu, seluruh lengannya terasa mati rasa sebelum kekuatan besar datang dari lengannya, menyebabkan dia mundur dengan eksplosif. Selain itu, dia mundur lebih jauh dari Wenren Yue saat dia mengambil alih 20 langkah mundur. Keduanya saling memandang dari jauh, dan keduanya melihat kejutan dan kesungguhan di mata masing-masing. Tepat pada saat ini, pedang Valet Spirit yang terbang dengan Wenren Yue sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi seuntai cahaya ungu, dan itu langsung tiba di hadapan Wenren Yue dan menusuk dadanya. Kejadian mendadak dan tak terduga ini menyebabkan ekspresinya berubah dengan hebat sekali lagi.
Bab 187-187. Tepat ketika Valet Spirit hendak menyerang Wenren Yue, cahaya biru menyala. Bang! Valet Spirit melesat ke belakang seperti sambaran petir, dan itu terbang kembali ke tangan Yang Ye. Di sisi lain, cincin biru kristal tiba-tiba muncul di genggaman Wenren Yue. Itu persis cincin biru kristal ini yang telah menghancurkan Valet Spirit barusan. Teknik pedang yang aneh. Setidaknya di Earth Rank juga, kan? Wenren Yue memegang cincin di tangannya saat dia menatap Yang Ye dan berkata, selain itu, pedang di tangan kiri kamu yang tidak bisa dilihat dan pedang ungu milikmu mungkin juga ada di Earth Rank. Pedang sekte benar-benar menganggapmu sangat tinggi. Petik 2. Yang Ye tidak menjawabnya. Tidak perlu dikatakan, kekuatan wanita ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya strike reaktif tidak efektif terhadapnya, bahkan teknik kontrol pedang telah diblokir olehnya. Selain itu, dia masih tampak sangat riang. Jadi, Yang Ye tahu bahwa dia tidak menjadi serius sama sekali. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia melihat bulu ungu yang ada di bahunya sebelum dia mengangguk. Pada saat berikutnya, Yang Ye mengambil langkah dengan kaki kanannya, dan kemudian dia mengandalkan kekuatan lawan dan dorongan dari Gale Shoes dan Gale Steps untuk menembak secara eksplosif ke arah Wenren Yue. Pada saat yang sama, pedang roh valet di tangannya langsung berubah menjadi untaian cahaya ungu yang langsung tiba sebelum Wenren Yue. Kali ini, Yang Ye tidak menahan diri, dan dia mengeksekusi teknik kontrol pedang hingga batasnya. Dia berada lebih dari 30 meter jauhnya dari Wenren Yue, namun Valet Spirit tiba di depannya dalam waktu kurang dari napas, dan ledakan dari itu merobek udara bergema tanpa henti. Ekspresi Wenren Yue tetap tidak berubah saat dia mengulurkan tangan yang adil ke depan dan melambai dengan ringan. Cincin biru kristal di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cincin berukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti pedang roh Valet Yang Ye. Pedang dan cincin saling bertemu. Tidak ada ledakan bergema ketika cincin berukuran kepalan langsung mengelilingi Valet Spirit sebelum tiba-tiba membuat dan memaksa Valet Spirit dengan kuat. Ekspresi Yang Ye berubah ketika dia menyaksikan ini. Roh valetnya adalah harta karun kegelapan bumi sementara teknik kontrol pedangnya bahkan cepat seperti sambaran petir. Namun, kombinasi seperti itu masih tertahan oleh cincin wanita itu. Mungkinkah cincin itu adalah Dao Artifact of Legend? Yang Ye tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain karena dia telah tiba di depannya. Kali ini, Yang Ye tidak mengeksekusi serangan reaktif, dan dia mengepalkan tangan kanannya sebelum meninju langsung ke dada Wenren Yue. Tinjunya belum tiba ketika embusan angin datang dari kekuatan yang ditembakkannya ke depan. Embusan angin menyebabkan pakaian Wenren Yue menempel erat pada sosoknya yang lembut, dan beberapa cetakan tinju yang dalam bahkan muncul di tanah di bawah kakinya. Gumpalan kejutan melintas di mata Wenren Yue, dan dia tampaknya terkejut dengan kekuatan Yang Ye. Namun, dia hanya terkejut. Dengan lambaian tangannya, salah satu cincin yang diciptakan sebelumnya telah muncul di depannya dan memblokir tinju Yang Ye.